didasari dengan bagaimana kita bisa saling caring gitu ya, saling loving gitu dan giving. Jadi bagaimana kita saling berempati, mensupport, kemudian mengingatkan, saling menyayangi satu sama yang lain dan saling memberi. Jadi itu modal utama kita. Jadi tidak ada lagi yang kemudian saya pilih yang terbaik di antara yang baik gitu. Jadi semuanya maju ya maju bersama. Jadi kalau sudah ada caring, loving dan giving itu insya Allah bersama-sama bergandeng tangan untuk bisa membawa prodi dan fakultas ini ke sana. Alhamdulillah setelah kita melakukan studi banding, kita mendapatkan pencerahan ya, terkait dengan bagaimana cara mengelola universitas, bagaimana cara mengelola fakultas, dan bagaimana cara mengelola program studi. Ya, dan juga kita sudah tahu, kita juga punya pengalaman yang bagus ya dari sana tentang bagaimana cara mempersiapkan OSCE untuk anak-anak yang akan, karena beberapa tahun ke depan OSCE ini akan diwajibkan. Nah, kami butuh informasi tambahan ya, karena kan kebetulan kita ini universitasnya kan baru terbentuk ya, hasil penggabungan dari dua fakultas. Jadi itu kami masih butuh banyak hal, banyak masukan dari universitas yang lain ya, dan kebetulan kami kemarin sudah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang kami peroleh di sana. Itu saya rasa. Ya. Jadi untuk etikanya, yang pertama kami sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana penataan yang baik ya. Jadi pada dasarnya kan semuanya diatur dalam statuta. Cuman kami butuh penekanan di sana, sehingga kami nanti dengan adanya penguatan baru tersebut, kami akan menyesuaikan statuta kami sehingga nanti disesuaikan dengan STM yang ada. Jadi poin pertama itu. Yang kedua, terhadap bidang akademik ya. Jadi kurikulum kami itu harus menyesuaikan ya antara program studi yang satu dan program studi yang lain, terutama yang berkesinambungan. Seperti misalkan program studi pendidikan profesinya ya, kan ada S1 dan profesi. Nah, di situ juga kami menerima alih jenjang. Jadi dari D3 keperawatan ke S1 keperawatan. Nah, itu kami bawakan informasi tambahan bahwasanya ketika kita menerima program alih jenjang, maka seluruh jumlah SKS terutama harus disamakan dengan yang reguler. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, termasuk juga jam pelajaran, ya, jumlah SKS, jumlah tatap muka, jumlah pelajari laboratorium itu harus disamakan. Jadi tanpa ada perbedaan. Termasuk juga ketika kegiatan profesi. Jadi kegiatan profesi antara yang program reguler dengan non reguler itu harus sama, yang prakteknya sama, sehingga kualitas dari lulusan itu bisa dipertahankan, baik itu untuk program reguler maupun untuk program yang non reguler atau jenjang. Kemudian yang ketiga terkait dengan bidang kemahasiswaan, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru itu kami juga mendapatkan tambahan informasi.
supaya kita nanti menjadi salah satu rujukan pendidikan untuk mahasiswa, maka ya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Yang pertama terutama di bidang akreditasi. Jadi akreditasi itu merupakan salah satu faktor penting yang mendorong atau memotivasi mahasiswa itu untuk bisa masuk ke kampus kita. Karena itu saat ini mungkin akreditasi kita masih C ya, untuk yang program profesi UNES. Tapi insya Allah dalam beberapa tahun ke depan kita akan segera melakukan akreditasi supaya kita bisa mendapatkan nilai yang unggul ya, pertama. Kemudian yang ketiga dalam pengelolaan jurnal. Di pengelolaan jurnal kami mendapatkan masukan bahwa supaya nilainya terakreditasi nanti ya harus memuat komponen-komponen yang diwajibkan di dalamnya. Saya rasa itu 3 poin pokok yang kami ambil dari sana. Ya semoga ini nanti bisa mengembangkan Fakultas Teknik Kesehatan pada khususnya dan bisa mengembangkan universitas menjadi telak ilmu apa pada. Banyak manfaat yang kami dapatkan ketika melakukan studi banding di Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, di dalam hal pengelolaan manajemen fakultas, kemudian juga untuk pengelolaan kurikulum dan akademik. Yang seperti contohnya dalam pengelolaan, karena di sini kami belum melakukan kegiatan ujian OSCE. Nah, di sini ketika melakukan studi banding, di sana bagaimana pengelolaannya mulai dari pelaksanaan, kemudian juga bagaimana proses mahasiswa tersebut nanti ketika melakukan ujian OSCE, mulai dari persiapan SDM-nya, kemudian persiapan sarana prasarananya, kemudian juga persyaratan ketika nanti kami menjadi penguji dari sistem OSCE tersebut. Nah, itu juga punya beberapa kriteria dan standar yang harus dipenuhi. Oke, berdasarkan hasil studi banding kemarin, ada beberapa poin yang bisa kami lakukan atau bisa kami terapkan di Universitas Muhammadiyah, di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Mu'affa Sampang, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang pertama adalah tentang seleksi, bagaimana cara proses penerimaan mahasiswa profesi, kemudian juga bagaimana nanti kami mempersiapkan lahan praktek untuk mahasiswa profesi kami, kemudian juga persiapan teknis untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan kami lakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Sampang. Terima kasih.